Sekarang meneruskan perjalanan di makomnya Ki Ageng Anggawana. Nah, ini salah satu masjid kesepuan yang berlokasi di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Nah, inilah masjidnya. Secara jauh masih sebelum masuk ke Makbaroh, yaitu makomnya Ki Ageng Anggawana, berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, innal muslimina wal muslimat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini pintu gerbang masuknya ke Masjid Mbah Anggawana Kalisoka. Ini pintu gerbang sebelah timur. Nah, karena di Mbah Anggawana itu beberapa pintu masuk. Ini pintu masuk yang lewat sebelah timur. Kalau tadi yang lewat sebelah utara. Nah, masuk ke masjid. Sebelah baratnya masjid itu makomnya Mbah Anggawana. Nah, ini pintu masuk menuju ke makom Mbah Pangeran Anggawana, Kesepuan Anggawana. Ini salah satu sesepuh yang ada di Kabupaten Tegal. Di sini juga setiap hari ada pesiarah-pesiarah. Ya, setiap harinya ada pesiarah-pesiarah. Ini karena musim hujan, jadi banyak rumputnya. Pesiarah-pesiarah baik dari lokal maupun dari luar kota. Dari Pemalang, dari Jawa Timur, Jawa Barat, ada banyak yang datang ke sini. Ayo kita melanjutkan sampai ke makomnya Mbah Anggawana. Mbah Anggawana menurut cerita juga salah satu sesepuh yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu masjid. Masjid ini sering dipergunakan ya berkumpulnya pesiaroh-pesiaroh, di samping untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sholat 5 waktu, juga untuk berkumpul pesiaroh-pesiaroh yang datang dari luar kota untuk istirahat di teras masjidnya. Itu teras masjidnya juga cukup luas ya. Nah, masuk terus sampai ke makomnya Mbah Anggawana. Di sini pohon-pohonnya juga masih banyak yang besar. Nah, ini lihat ini. Ini ada pohon yang tinggi besar. Tuh. Nah, pohon tinggi besar. Ya. Ya, ini berlokasi di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Barang siapa yang mau berziarah ke sini ya dipersilahkan. Karena ziarah itu anjuran agama untuk mengingat akhirat. Bahwa orang yang selalu berziarah itu mengingat akhirat. Manusia semua akan mati, akan dimakamkan seperti ini.
seperti halnya Mbah Anggawana. Nah, maka kita dianjurkan oleh Rasul, aksiru dzikra hazimil ladzatil maut. Perbanyaklah kalian dengan mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Kita sadar kalau sedang ziarah itu mengingat bahwa manusia akan dikebumikan. Tempatnya asal tanah kembali ke tanah. Ini sampai ke makom Mbah Anggawana. Ya, ada orang yang sedang berpikir, ini makomnya, ini makomnya Mbah Anggawana. Sebelum masuk ke dalam, ini kebanyakan berziarah ini membaca ini terus sering dibaca ini. Ziarah. Nah, ini bacaannya ini. Assalamualaikum. Nah, itu makomnya itu. Ini kan makomnya Mbah Anggawana. Banyak orang yang sedang berpikir mendekatkan diri kepada Allah lewat berkahnya seorang waliullah, yaitu Mbah Anggawana. Ini sedang berdoa bertahlil. Nah, ini teras Masjid Mbah Anggawana. Cukup luas. Biasanya untuk parkir motor, mobil peziarah yang datang ke sini. Nah, ini masjidnya. Ya, secara dekat kita lihat masjidnya. Kalau kita sering berziarah kubur, ya, baik ke kuburan orang tua maupun para wali, ini mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang masih hidup pasti akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangankan manusia, malaikat saja mati. Wah, ini lokasi makomnya Mbah Anggawana. Ini dilihat dari sebelah timur. Lokasi di sekitar makom Mbah Anggawana ini cukup luas. Nah, itu luas. Tanahnya luas. Ini juga tempatnya di dekat pemukiman penduduk. Di dekat pemukiman penduduk. Nah, kalau Mbah Purbaya itu di sana juga sama, di dekat pemukiman penduduk.
Makom Mbah Anggawana juga iya. Ya, berdekatan dengan pemukiman penduduk. Ini cukup luas. Makomnya cukup luas. Ya. Sekarang meneruskan perjalanan di makomnya Ki Ageng Anggawana. Nah, ini salah satu masjid kesepuhan yang berlokasi di Desa Kalisoka, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Nah, inilah masjidnya. Secara jauh, sebelum masuk ke Makbaro, yaitu makomnya Ki Ageng Anggawana, berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, innal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ini pintu gerbang masuknya ke Masjid Mbah Anggawana Kalisoka. Ini pintu gerbang sebelah timur. Nah, karena di Mbah Anggawana itu beberapa pintu masuk. Ini pintu masuk yang lewat sebelah timur. Kalau tadi yang lewat sebelah utara. Nah, masuk ke masjid. Sebelah baratnya masjid itu makomnya Mbah Anggawana. Nah, ini pintu masuk menuju ke makom Mbah Pangeran Anggawana, Kesepuhan Anggawana. Ini salah satu sesepuh yang ada di Kabupaten Tegal. Di sini juga setiap hari ada pesiarah-pesiarah. Ya, setiap harinya ada pesiarah-pesiarah. Ini karena musim hujan, jadi banyak rumputnya. Pesiarah-pesiarah baik dari lokal maupun dari luar kota. Dari Pemalang, dari Jawa Timur, Jawa Barat, ada banyak yang datang ke sini. Ayo kita melanjutkan sampai ke makomnya Mbah Anggawana. Mbah Anggawana menurut cerita juga salah satu sesepuh yang ada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya. Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Itu masjid. Masjid ini sering dipergunakan ya berkumpulnya pesiaroh-pesiaroh, di samping untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sholat 5 waktu, juga untuk berkumpul pesiaroh-pesiaroh yang datang dari luar kota untuk istirahat di teras masjidnya itu. Teras masjidnya juga cukup luas, ya. Nah, masuk terus sampai ke makomnya Mbah Anggawana. Di sini pohon-pohonnya juga masih banyak yang besar. Nah, ini lihat ini. Ini ada pohon yang tinggi besar. Tuh. Nah, pohon tinggi besar. Ya. Ya, ini berlokasi di Desa Kalisoka,
Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Barang siapa yang mau berziarah ke sini, ya dipersilahkan. Karena ziarah itu anjuran agama untuk mengingat akhirat. Bahwa orang yang selalu berziarah itu mengingat akhirat. Manusia semua akan mati, akan dimakamkan seperti ini. Seperti halnya Mbah Anggawana. Nah, maka kita dianjurkan oleh Rasul, aksiru dzikra hadzimil ladzatil maut. Perbanyaklah kalian dengan mengingat pemutus kenikmatan, yaitu mati. Kita sadar kalau sedang ziarah itu mengingat bahwa manusia akan dikebumikan. Tempatnya asal tanah kembali ke tanah. Ini sampai ke makom Mbah Anggawana. Ya, ada orang yang sedang berpikir, ini makomnya ini. Makomnya Mbah Anggawana. Sebelum masuk ke dalam, ini kebanyakan berziarah ini membaca ini itu sering dibaca ini. Ziarah. Nah, ini bacaannya ini. Nah, itu makomnya itu. Ini kan makomnya Mbah Anggawana. Banyak orang yang sedang berpikir mendekatkan diri kepada Allah lewat berkahnya seorang waliullah, yaitu Mbah Anggawana. Ini sedang berdoa bertahlil. Nah, ini teras Masjid Mbah Anggawana. Cukup luas. Biasanya untuk parkir motor, mobil peziarah yang datang ke sini. Nah, ini masjidnya. Ya, secara dekat kita lihat masjidnya. Kalau kita sering berziarah kubur, ya, baik ke kuburan orang tua maupun para wali, ini mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang masih hidup pasti akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jangankan manusia, malaikat saja mati. Wah, ini lokasi makomnya Mbah Anggawana. Ini dilihat dari sebelah timur. Lokasi di sekitar makom Mbah Anggawana ini cukup luas.
Nah, itu luas. Tanahnya luas. Ini juga tempatnya di dekat pemukiman penduduk. Di dekat pemukiman penduduk. Nah, kalau Mbah Purbaya itu di sana juga sama, di dekat pemukiman penduduk. Makom Mbah Anggawana juga iya. Ya. Berdekatan dengan pemukiman penduduk. Ini cukup luas. Makomnya cukup luas.